2011395 dari kelas Ibu Siti Nur Hasanah. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah metode penelitian untuk membuat proposal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Perspektif Hukum Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Jadi, kejahatan narkotika ini merupakan tindak pidana transaksional yang berdampak luas, termasuk di Indonesia. Sebagai respon, pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan serta peredaran narkotika yang kian marak di berbagai kalangan. Penyalahgunaan narkotika ini menjadi ancaman yang sangat serius, terutama bagi kita generasi muda. Selain merusak kesehatan dan masa depan, kasus ini berdampak pada kualitas bangsa. Perlindungan hukum dan rehabilitasi sangat diperlukan untuk melindungi korban serta mencegah untuk terjadinya penyalahgunaan berulang. Baik, kemudian apa urusan masalah yang akan saya bawa? Yang pertama, bagaimana posisi hukum Indonesia memberi perspektif mengenai arti dan kategori dari korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri, serta bagaimana latar belakang seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya hukum Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dan ketiga, bagaimana peran negara dan hukum dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian saya sendiri ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dan bagaimana sih peran hukum dan negara menafsirkan hal ini, dan bagaimana peran hukum dan negara juga dalam mengatasi masalah ini secara preventif maupun secara represif. Kemudian kedua, konsep dari perlindungan hukum itu sendiri. Dan definisi dari perlindungan hukum itu adalah perlindungan yang diberikan oleh negara melalui peraturan yang bersifat memaksa. Dan perlindungan hukum ini pun memiliki unsur menurut DKI sekalian pada tahun 2020, yaitu satu, perlindungan pemerintah untuk masyarakat, kedua, jaminan kepastian hukum, ketiga, pemenuhan hak warga negara, dan yang terakhir adalah sanksi bagi pelanggaran. Baik, referensi penelitian terkait yang sudah saya susun adalah yang pertama dari Humaydi et al. 2021. Ini merupakan jurnal di mana di sini terdapat permasalahan atau upaya untuk dari negara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Yang kedua juga ada jurnal Nur M pada tahun 2012 di mana latar belakang penyalahgunaan narkotika oleh narapidana dan pembinaan di lapas. Dan yang ketiga, Simanukali P pada tahun 2012 yang merupakan jurnal juga. Di sini diberitahu model pemindanaan yang ideal bagi korban narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian jenis penelitian yang saya gunakan ini bersifat normatif karena mendekatkan pada analisis hukum yang mengkaji isi dan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai bagaimana peran undang-undang tersebut melindungi hak korban penyalahgunaan narkotika dan bagaimana peran undang-undang tersebut memfasilitasi korban agar tidak terjerumus kembali. Dari sisi lain, melalui studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan itu bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan dinamika secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaitkan. Yang kelima, pendekatan masalahnya. Pendekatan masalah yang saya gunakan dalam penelitian itu pendekatan normatif, yang berarti norma itu sendiri ialah berpegang teguh pada norma atau kaidah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dengan mempelajari berdasarkan peraturan undang-undang yang membantu sebagai pengawas hukum terhadap pedoman yang dianggap sesuai pada penelitian ini. Kemudian data dan sumber data. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa data sekunder yang akan dikaji dengan erat sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang ada, sehingga akan menemukan permasalahan dan kesimpulan dari penelitian ini. Sumber data sekunder tersebut berupa yang pertama, bahan hukum primer. Yang jelas, bahan hukum primer ini bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, hasil seminar, buku-buku, ilmu hukum, hasil karya atau pendapat dari pakar hukum. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk melengkapi keduanya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, semacamnya relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama, studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian juga ada buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua itu adalah studi dokumen, yaitu mencari atau mengkaji data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dan ada metode penelitian data
data yang telah terkumpul kemudian saya olah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau relevan. Yang kedua, ada penandaan data, yaitu memeriksa kata atau kata yang mendatakan jenis sumber data seperti buku literatur, peraturan perundang-undangan yang ada tadi seperti Undang-Undang 35 2009, dokumen karya ilmiah yang sudah saya sebutkan tadi, studi pustakanya, dan juga hasil seminar, tenaga cipta dan komunitas cipta. Yang ketiga, rekonstruksi data, yaitu kegiatan menata ulang dengan secara terstruktur, berurutan, logis sehingga berkali dan diinterpretasikan. Dan yang terakhir, sistematisasi data, yaitu kegiatan menempatkan atau menyusun data menggunakan angka sistematika berdasarkan kebutuhan masalah. Dan yang terakhir, analisis data. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menguraikan secara rinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat, sehingga pembahasan informasi gambaran bentuk dalam bentuk kalimat yang teratur. Hal ini mempermudah penarikan kesimpulan dan pemahaman hasil analisis itu sendiri yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Sekian merupakan proposal penelitian yang sudah saya kerjakan. Mungkin beberapa dari teman-teman saya boleh menanggapi dan memberikan saran. Terima kasih. Gini saya, apa namanya, bulan ini dan mengapa Anda tertarik gitu aja. Ya cukup. Baik, izin kepada saudara Fadil untuk menanyakan mengapa Anda tertarik untuk mengambil judul bisa di perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. Dan tadi saya juga melihat ada upaya preventif dan represif ya, itu bagaimana kalau bisa tertarik? Dan izin menjawab saudara Faruk. Yang pertama, kenapa saya tertarik? Karena narkotika ini merupakan situasi atau kondisi yang sekarang sedang marak, dan menurut saya ini merupakan topik pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas. Dan kemudian juga sebagaimana kita tahu, korban atau seseorang yang menggunakan narkotika tersebut menggunakan narkotika dan seorang yang mengedar itu dua hal yang berbeda. Jadi saya di sini ingin meninjau lebih banyak mengenai si korban yang menggunakan narkotika. Terlebih terdapat pasal dan juga undang-undang di dalam undang-undang tersebut yang mengatur, seperti pasal 54 di undang-undang tersebut yang mengatur bahwasanya korban itu layak untuk direhabilitasi medis dan direhabilitasi sosial. Kemudian juga yang menarik dari topik pembahasan ini adalah mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri, karena pemidanaan terhadap pengguna narkotika tersebut terdapat kerancuan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Jadi di sini saya tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut. Mengenai upaya represif dan preventif adalah saya tertarik untuk melihat bagaimana upaya pencegahan agar seseorang itu jauh dari tidak terjerumus lagi ke dalam lubang narkotika gitu. Dan gimana sih upaya hukumnya atau penyuluhan sosialnya agar mereka yang belum terjun terhadap narkotika itu tidak terjun, dan represifnya itu bagaimana adalah mengenai tadi rehabilitasi atau pemidanaan, dan bagaimana sih antara dua upaya ini yang terbaik agar seseorang tersebut tidak lagi terjun di dalam penyalahgunaan narkotika atau tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkotika. Baik, terima kasih. Baik, apakah teman-teman lain ada yang menanggapi? Saya kira cukup. Sudah cukup. Ya, mungkin ini presentasi yang luar biasa dari saudara Fadil. Ya, kita mulai dari tukang dulu ya. Mungkin sekedar masukan dan saran untuk kedepannya ketika membawakan presentasi itu lebih interaktif lagi. Jadi ketika ada bagian part-partnya itu dilemparkan ke audiens untuk mengunggah daripada presentasi itu sendiri. Jadi lebih interaktif. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara Ronaldo atas tanggapannya. Terima kasih saudara Faruk atas pertanyaannya. Teman-teman terima kasih sudah hadir dalam presentasi saya hari ini.